Selamat datang kembali di Dras Monitor. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial. Nah, ini dia tutorialnya. Bagaimana membuat soal kuis atau ujian online di Google Form. Ini manfaatnya, ada beberapa manfaat ya. Kalau kita menggunakan ujian berbasis online, yang mana seperti kita tahu saat ini kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara langsung dengan siswa ya, karena adanya pandemi corona. Maka mau tidak mau ya harus dari rumah masing-masing ya. Nah, jadi di sini manfaatnya yang pertama, praktis, bisa diakses di mana saja dan kapan saja ya, karena yang kita butuhkan hanya sebuah perangkat dan koneksi internet. Terus yang kedua, hasilnya bisa dilihat langsung dan bisa kita nilai langsung ya. Jadi nanti setelah siswa mengisi ujiannya itu kita bisa lihat skornya berapa. Terus datanya nanti bisa disimpan dalam format Excel untuk kita olah lebih jauh ya. Nah, di sini ada contohnya ya. Ini untuk kemarin ya, USPN di sekolah kami menggunakan Google Form juga, dimana di sini siswa diharuskan mengisi nama lengkap ya. Sekalian saya kasih contoh ya. Terus memilih kelasnya, mengisi nomor induk siswa nasional, dan mengisi password soal. Nah, ini sangat penting ya, password soal. Kenapa? Supaya orang lain itu yang mengakses soal ini, kalau tidak tahu passwordnya itu gak akan bisa mengisi ya. Makanya hanya orang yang kita kasih tahu passwordnya ya pasti murid-murid kita gitu ya. Nah, ini passwordnya USPN 2020. Nah, setelah saya klik tombol berikutnya, kalau password soalnya benar, ini akan langsung masuk ke soal nomor 1 dan seterusnya di sini ya. Soal nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 10 ya. Ini dibagi menjadi 10 soal. Ada 30 soal, jadi supaya tidak terlalu panjang kita bagi-bagi 10-10 seperti ini. Nah, ini bagaimana cara membuatnya. Sekarang saya akan memberikan tutorialnya. Di sini yang akan kita pelajari yang pertama itu bagaimana mengatur kuisnya ya. Terus bagaimana membuat password soal, terus membuat soal dan jawaban. Kemudian kalau ada soal yang berupa gambar atau jawaban yang memerlukan gambar itu seperti apa. Sama satu lagi mengacak jawaban, dan mungkin nanti ada beberapa bagian lagi yang akan saya jelaskan. Oke, langsung saja ke tutorialnya ya. Pertama, kalian akses halaman Google formulirnya seperti ini. Pastikan kalian sudah login menggunakan akun Google kalian. Kalian bisa nyari di Google, ketik Google formulir seperti ini. Nah, ada ya. Nanti kalian klik seperti ini, terus pilih buka Google formulir. Jangan, pastikan kalian sudah login ya. Nah, nanti akan masuk ke sini sama kayak tadi ya, seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat formulirnya. Di sini ada memulai formulir baru. Kita klik yang tanda plus ini. Nah, di sini akan otomatis ada sampel ya, sampel formulir yang sudah disediakan. Sebelum kita membuat soalnya, kita atur dulu di sini di setelan. Nah, di sini yang harus kita atur adalah di sini di bagian kuisnya. Kita checklist di sini pada bagian jadikan ini sebagai kuis. Nah, seperti ini.
Nah, terus di opsi kuisnya ini bisa kita atur segera setelah setiap pengiriman, jadi nilainya bisa siswa lihat langsung atau eh, mau kita kirim lewat email nanti gitu ya. Ini bisa kita pilih yang ini saja, jadi nanti setelah siswa mengisi mereka bisa langsung lihat skornya. Nah, di sini juga bisa kita atur apakah mereka bisa melihat pertanyaan yang tak terjawab ataupun jawaban yang benar sama nilai poin tiap soalnya ya. Ini silahkan kalian atur-atur ya, kalau misalkan gak mau ngasih lihat nilai poin tiap soal, tinggal hilangin checklistnya ya. Terus kalau misalkan si siswa itu tidak diperkenankan melihat jawaban yang benarnya, ini bisa kita hilangkan checklistnya seperti itu ya. Nah, terus juga kita bisa atur kalau misalkan ini mau dibatasi ke satu tanggapan, ini bisa kita checklist seperti ini. Cuman nanti yang akses soal itu diwajibkan untuk masuk ke akun Google mereka terlebih dahulu ya. Kalau misalkan tidak memerlukan login ya, ini bisa kita hilangkan checklistnya. Terus juga ini kalau misalkan nanti setelah mengisi itu mereka boleh mengedit lagi, ini bisa kita checklist. Cuman saya sarankan ya gak usah aja ya, soalnya kalau sudah dikirim berarti itu harus sudah jawaban yang pasti, takutnya nanti mereka searching seperti itu ya, nyari jawaban yang benar terus diedit lagi. Nah, terus di bagian presentasi di sini kita atur yang ininya kita hilangkan saja ya, jadi cukup satu kali saja, jadi gak usah buat menyertakan tanggapan yang lain. Nah, kalau misalkan urutan pertanyaannya mau diacak, ini bisa kalian checklist. Terus untuk pesan konfirmasinya bisa kita atur juga, jadi setelah siswa mengirim soalnya pesan apa yang mau ditampilkan gitu ya, misalkan terima kasih telah mengikuti ujian online, data isian Anda telah berhasil dikirim, ini misalkan gitu ya. Nah, kalau sudah kuisnya sudah diatur, kita klik simpan. Oke, selanjutnya kita akan membuat isian untuk data siswanya terlebih dahulu ya. Di sini kita isi untuk data judul soalnya ya, misalkan ujian online. Deskripsi formulirnya misalkan mata pelajaran matematika seperti ini. Nah, lalu di sini kita siapkan untuk isian data siswanya ya, kita ganti dari pilihan ganda menjadi jawaban singkat. Tulis di sini nama lengkap, misalkan ini wajib diisi ya. Nah, terus kita bisa copy dari sini ya untuk membuat isian untuk NISN. Nah, ini sudah otomatis ada validasi kalau ini harus berupa angka gitu ya. Kita bisa atur di sini untuk kesalahan khususnya harus berupa angka. Nah, yang selanjutnya kita bisa menambahkan untuk kelas ya. Kita bisa klik dari sini tambahkan pertanyaan, tulis kelas. Di sininya kita ganti jadi drop down supaya nanti si siswa bisa milih kelasnya. Misalkan di sini XTBSM 1, XTBSM 2, X farmasi misalkan ya, sama X OTKP. Nah, seperti ini misalkan. Ini wajib diisi juga ya.
Nah, terus satu lagi kita tambahkan password soalnya sebagai pengaman supaya tidak bisa diakses oleh sembarangan orang ya. Kita klik tombol plus di sini, tulis password soal, ganti jadi jawaban singkat ya. Ini validasinya kita ganti misalkan menjadi teks. Nah, teksnya apa ya di sini? Harus berisi misalkan password soalnya ujian online 2020 seperti ini. Nah, terus teks kesalahan khususnya misalkan kalau passwordnya salah, di sini harus ditampilkan password yang Anda masukkan salah. Ini wajib diisi juga ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu di sini kita tambahkan bagian. Jadi jangan dulu ditampilkan soal kalau belum mengisi data ini. Cara menambahkan bagian itu seperti apa? Kita klik di sini ada tambahkan bagian. Nah, seperti ini ya. Nah, di bagian 2 baru kita isi misalkan mata pelajaran matematika. Terus di deskripsi soalnya misalkan silakan isi dengan pilihlah jawaban yang menurut Anda paling benar, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita siapkan soalnya ya. Biasanya kan kita sudah menyiapkan di Word ya, biasanya seperti ini. Nah, kalau sudah ada soalnya seperti ini bisa kita copy paste ke dalam Google Form. Caranya tinggal seperti ini ya. Ini ada tambahkan pertanyaan. Nah, terus kita copy dari soal, misalkan yang ini nomor 1 kita copy dari sini. Kita blok CTRL-C, masukkan ke dalam pertanyaan di sini CTRL-V. Nah, sudah masuk ya. Nah, terus untuk jawabannya juga sama, bisa kita copy paste seperti ini. Tambahkan opsi seperti ini cara membuat soalnya ya. Ini untuk soal pertama. Kalau misalkan si soal ini supaya terisi semua biar gak bisa dilewat, ini kita bisa aktifkan wajib diisi. Tapi kalau misalkan itu tergantung siswanya, ini bisa kita biarkan ya. Jadi kalau siswa gak mau ngisi ya boleh-boleh saja seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah mengisi soal seperti ini ya, kita atur kunci jawabannya di sini, kita klik. Nah, terus kita berikan nilai untuk soal ini berapa poin. Misalkan 1 ataupun 10 ataupun 5, bisa kita atur seperti itu ya. Misalkan di sini saya kasih untuk nomor 1 ini 1 poin, terus kunci jawabannya kita pilih misalkan yang B, seperti ini ya. Selesai. Nah, ini satu soal sudah berhasil kita buat ya. Ini untuk soal yang berbentuk teks. Lalu bagaimana kalau misalkan soalnya itu ada gambar ataupun teks, tapi kalau kita copy paste ke dalam Google Form itu bakal akan acak-acakan gitu ya, kayak gini misalkan nih. Ini kan gak bisa kalau kita copy paste langsung hasilnya bakal seperti ini. Misalkan saya buat soal nomor 2 ya. Nah, misalkan kita paste ke sini ya. Nah, ini hasilnya
seperti ini matriksnya, yang ini tidak bisa kita masukkan ya. Nah, solusinya bagaimana? Nah, untuk solusinya soal-soal yang berbentuk seperti ini bisa kita jadikan gambar terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Nah, untuk membuat soal ini menjadi gambar, kita bisa memanfaatkan sebuah software dari Windows ya, bawaan Windows, namanya itu Sniping Tool. Kalian bisa nyari seperti ini, Sniping Tool. Nah, ini Sniping tulisnya. Nah, terus ini kita atur di sininya menjadi rectangular snip. Terus untuk membuat gambarnya itu ya, untuk mengambil gambarnya kita tinggal klik new, terus kita tarik seperti ini. Nah, seperti ini ya, ini tidak rapih, yang ininya garisnya terbawa, tapi tidak apa-apa, ini hanya contoh saja. Kalau sudah seperti ini kita simpan. Nah, terus saya sarankan bikin folder terlebih dahulu ya, misalkan ujian online MTK seperti ini. Terus kita kasih namanya itu sesuai dengan nomor soalnya, misalkan nomor 2. Nah, begitu pula untuk ini jawaban-jawabannya, kan nggak mungkin kita copy paste seperti ini ya. Coba saya kasih jarak dulu. Nah, untuk jawabannya juga sama, kita klik tombol new lagi, terus kita tarik kotak seperti ini untuk jawaban A, terus kita simpan di folder yang sama, misalkan lalu untuk namanya kita kasih nama, nomor, sama pilihan jawaban, misalkan 2A. Untuk yang lainnya juga sama, yang B kita screenshot seperti ini, save, kasih nama 2B. Untuk yang C juga sama seperti ini, save, pilih, kasih nama 2C. Yang E juga sama, 2E. Yang D juga sama seperti ini, 2D. Save. Nah, kalau sudah disimpan seperti ini, baru kita masukkan ke dalam soalnya seperti ini. Pertanyaan nomor 2 misalkan, kita pilih di sebelah kolom pertanyaan ini ada pilihan untuk menambahkan gambar. Ini untuk gambar soal ya, kita klik. Nah, terus kita klik tombol cari di sini. Terus saya kita cari folder tempat soal tadi kita simpan ya di sini. Nah, ini yang ini nomor 2, kita klik sampai gambar berhasil terupload seperti ini. Nah, ada ya. Terus untuk opsi-opsinya juga sama ya. Ini misalkan A, kita pilih di sini. Di samping opsi ada icon untuk menambahkan gambar. Kita cari juga 2A. Nah, terus yang B juga sama. Kita klik 2B. C juga sama. Nah,
D juga sama ya. Kita klik, tambahkan yang 2D. Begitu pula untuk yang E, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini semuanya sudah masuk, soalnya tinggal kita mengatur poin sama kunci jawaban kayak tadi. Kita klik di sini kunci jawaban, terus kita atur nilai poinnya misalkan sama 1 ya. Terus kita atur kunci jawabannya misalkan yang C, seperti ini ya. Kalau sudah, ini kita klik selesai. Nah, itu bagaimana cara mengatur soalnya ya. Kalau misalkan soalnya hanya berupa teks seperti ini bisa kita copy paste langsung dari Word-nya ke dalam Google Form. Tapi kalau misalkan soalnya bukan berupa teks ya, kita bisa jadikan soalnya sebagai gambar terlebih dahulu. Caranya kayak tadi, kita menggunakan bantuan aplikasi snipping tool seperti ini ya. Kita simpan dalam satu folder berdasarkan nomor dengan nama soal supaya mudah dicari ya, seperti ini. Nah, ini tinggal kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya sampai semua soal masuk ya. Cuman saya sarankan dibagi-bagi menjadi 10 soal supaya tidak terlalu panjang nanti. Caranya kita bisa klik di sini, ada tambahkan bagian ya, sama kayak tadi. Jadi soal setelah nomor 10 ada pilihan ke soal berikutnya. Nah, ini coba kita tes terlebih dahulu apakah passwordnya jalan gitu ya, terus soal-soalnya tampil dengan benar atau tidak. Caranya kita klik yang icon mata di sini, ada tinjau, kita klik. Nah, ini hasilnya ujian online mata pelajaran matematika. Nama lengkap monitor NISN 12345. Coba kalau kita mengisi NISN dengan huruf ya, apakah bisa? Oke, nah harus berupa angka karena tadi kita atur ini hanya berupa angka ya. Terus untuk kelas kita pilih misalkan farmasi di sini. Terus untuk password soalnya kita coba menggunakan password soal yang salah dulu, misalkan power. Oke, nah ini password yang Anda masukkan salah. Coba saya klik berikutnya. Nah, tidak bisa. Nah, itulah fungsinya password ya. Jadi kalau misalkan passwordnya salah, dia gak bisa lanjut mengisi soal. Nah, coba kita masukkan password yang benar tadi, ujian online 2020. Oke, nah ini benar ya. Kita klik berikutnya. Nah, ini baru masuk ke dalam soal yang tadi. Ada pelajaran matematika, pilih jawaban yang menurut Anda paling benar. Nah, sini pertama, seorang siswi memiliki busana sekolah. Nah, ini ada 1 poin karena tadi kita checklist yang menampilkan poin tiap soalnya ya. Nah, coba kita pilih jawaban yang salah dulu ya, meskipun saya gak tahu ini jawaban benarnya yang mana ya, karena saya gak lihat kunci jawaban. Nah, terus yang nomor 2 ini soalnya berbentuk gambar tadi ya, hasilnya seperti ini kalau gambar. Coba kita pilih jawaban yang salah. Nah, ini hanya 2 soal yang kita buat ya, ini hanya contoh saja, nanti kalian bisa buat sebanyak mungkin. Coba kita kirim. Nah, sini terima kasih telah mengikuti ujian online, data isian Anda telah berhasil dikirim. Nah, ini di awal tadi ya, yang pada bagian presentasi di sini pesan konfirmasi. Nah, di sini ada pilihan lihat skor. Coba kita klik. Nah, ini salah ya. Jawaban yang benarnya ini harusnya yang B, 24 pasang. Terus yang nomor 2 ini salah juga. Jawaban yang benar harusnya yang C, yang ini ya. Nah, ini kalau kita atur di bagian
kuisnya itu ini, si responden dapat melihat jawaban yang benar sama nilai poin tadi ya. Nah, kalau misalkan jawabannya mau diacak sini ya, ini kita bisa atur di bagian sini ada pilihan. Nah, ada pilihan acak urutan opsi. Hanya saja kalau ini kita checklist, si angka si huruf A, B, C, D, E nya juga itu akan diacak. Jadi nanti posisinya tidak akan berurutan A, B, C, D seperti ini. Bisa saja jadi E, C, D, A atau B, D, C, E. Nah, jadi kalau misalkan mau diacak ya kita tidak usah menuliskan A, B, C, D, E. Cukup jawabannya langsung ya, seperti itu. Nah, ini hasilnya ada tadi ya yang kita tes. Ini rata-rata nama, terus jawaban tiap soal di sini bisa kita lihat. Bisa kita jadikan Excel juga di sini ya. Buat spreadsheet kita buat seperti ini. Nah, di sini ada hasil yang tadi ya, hasil ujian, waktunya ada, tanggal berapa, jam berapa, skornya berapa. Ini 0/2 berarti skornya itu 0 gitu ya dari 2 soal. Ini ada namanya, NISN sama kelas. Kalau seperti ini nanti bisa kita urutkan berdasarkan nama, berdasarkan kelas ya, bisa berdasarkan skor juga, misalkan yang paling tinggi itu siapa gitu ya. Ini kalau mau dijadikan Excel tinggal klik menu file, terus download, pilih Microsoft Excel, udah itu. Nah, terus untuk mengirimkan linknya ya, si soal ini ke siswa, kita bisa klik di sini tombol kirim, kemudian pilih icon ini, icon rantai ya. Nah, di sini ada tautannya. Kalau misalkan ini terlalu panjang, bisa kita perpendek di sini, checklist perpendek URL. Nah, atau bisa juga menggunakan perpendek URL dari Bitly ya, supaya nanti di sini linknya itu bisa kita atur sesuka kita, misalkan bit.ly/ujian online seperti itu. Nah, untuk caranya itu ada di video yang sebelumnya, kalian bisa lihat di kolom deskripsi atau di sini di sebelah atas ya, saya kasih linknya. Oke, nah itulah tutorial bagaimana membuat sebuah kuis atau ujian online menggunakan Google Form. Sini ada password, terus ada soalnya juga ya. Kalau misalkan kalian masih tidak mengerti, kalian bisa memutar ulang videonya atau kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ya. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya.